Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Naila Atika, NIM 201241189. Di sini adalah materi pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai menghindari dosa besar. Namun, alangkah lebih baiknya untuk mengawali materi pembelajaran terlebih dahulu, alangkah baiknya kita berdoa dan setelah itu kita simak bareng-bareng materi yang akan saya sampaikan. Mari kita bertadarus. Surah An-Nisa ayat 29 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa man yaf'al dzalika udwanan wa dulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'alallahi yasira in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Manusia adalah makhluk yang paling mulia, diciptakan oleh Allah sebaik-baiknya ciptaan. Namun demikian, manusia akan jatuh ke derajat yang paling rendah apabila manusia tidak dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Sudah terlalu banyak contoh yang dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi manusia supaya tidak terperosok ke dalam lembah kenistaan, baik yang terdapat dalam kehidupan di masyarakat ataupun yang dikisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Namun kebanyakan manusia tidak mau mengambil pelajaran tersebut, bahkan tetap melampaui batas. Materi pembelajaran kali ini memperjelas dampak buruk dan pentingnya menghindari perbuatan dosa-dosa besar, seperti membunuh, liwat, LGBT, meminum khamr, judi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, dan korupsi. Membiasakan sikap takwa, tanggung jawab, dan beramar ma'ruf nahi mungkar sebagai cermin menghindari perbuatan dosa besar. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian perilaku dosa besar, dan juga siswa dapat merinci bentuk-bentuk perilaku dosa besar, dan siswa dapat mengkritik perilaku dosa besar, serta merumuskan hasil analisis tentang perilaku dan dampak negatif upaya menghindari dosa-dosa besar. Menghindari dosa besar adalah salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang sangat ditekankan. Dosa besar adalah pelanggaran serius terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diancam dengan hukuman berat di dunia, seperti had maupun di akhirat berupa siksa neraka, atau dilarang dengan ancaman yang keras di dalam Al-Quran dan hadis. Perintah untuk menjauhi dosa-dosa besar ini sangat jelas seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di surah An-Nisa ayat 31, yang artinya, jika kamu menjauhi dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kamu hapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosamu yang kecil, dan kami akan masukkan ke tempat yang mulia baginya surga. Ini menunjukkan bahwa menjauhi dosa besar adalah kunci untuk mendapatkan ampunan atau dosa-dosa kecil dan juga merupakan jalan menuju surga. Kali ini kita akan membahas tentang larangan membunuh terlebih dulu. Pembunuhan atau perilaku membunuh sangat dilarang dalam Islam dan merupakan kejahatan tingkat tinggi. Efek pembunuhan itu berkepanjangan sehingga menimbulkan dendam kesumat antara keluarga terbunuh dengan keluarga atau pembunuh itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 92, mengancam akan memasukkan ke neraka jahanam bagi pelaku pembunuhnya, yang artinya barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan senjata, maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya.
dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Surah An-Nisa ayat 93. Jika ada orang yang bertikai atau berkelahi dan berusaha saling membunuh lawannya, apabila salah satu dari yang tertikai tersebut ada yang menjadi korban, maka keduanya akan dimasukkan ke dalam neraka juga. Karena pada hakikatnya kedua belah pihak mempunyai niat untuk membunuh lawannya. Nah, di sini juga ada dampak negatif membunuh. Bagi pelaku pembunuhan, setiap ketentuan agama yang dilanggar maka akan memunculkan konsekuensi, baik konsekuensi hukum ataupun konsekuensi psikologis. Untuk melanggar larangan membunuh, hukumannya sudah ditentukan dalam ketentuan-ketentuan hukum Islam dan negara. Dari aspek psikologis, orang yang melakukan pembunuhan akan merasakan ketidaktenangan jiwa dan seumur hidupnya akan dihantui perasaan bersalah sehingga jiwanya akan mengalami ketidakstabilan tersebut. Mari kita amati gambar di samping ini. Coba kita telaah mengenai gambar di samping ini. Hukum tindakan yang bisa kita jelaskan pada gambar di samping apakah tergolong ke dalam dosa besar? Tentu saja iya. Di sini merupakan contoh orang yang meminum minuman keras atau meminum khamr. Jelas sudah dilarang dalam Islam karena tindakan tersebut merupakan salah satu dosa yang paling besar. MUI, Majelis Ulama Indonesia, mendefinisikan khamr sebagai segala sesuatu, baik minuman ataupun wujud lain yang dapat menghilangkan akal dan digunakan untuk bersenang-senang, sehingga dari definisi ini penyalahgunaan obat-obatan termasuk obat bius termasuk dalam kategori khamr. Nah, di sini juga ada dampak mengkonsumsi khamr, yaitu melanggar larangan agama. Di antara hikmah larangannya adalah untuk melindungi akal manusia, karena apabila seseorang mengkonsumsi khamr, maka akan hilang akalnya sehingga membawa dampak kepada perbuatan jahat. Terus ada lagi yang memicu perbuatan jahat lainnya. Dan juga ada terlarang melaksanakan ibadah. Al-Quran menjelaskan tentang bahaya mabuk-mabukan yang terkait dengan masalah ibadah. Karena ibadah harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Menimbulkan gangguan mental organik. Minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik, yaitu gangguan fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Dalam UUD juga menyebut pada pasal 539 yang berbunyi, barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau arak dan atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 12 hari atau pidana denda paling tinggi Rp375. Di sini, pada gambar di samping, itu adalah contoh dari tindakan mencuri. Ini juga termasuk ke dalam dosa besar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan bersembunyi-sembunyi. Sedangkan dalam istilah syara, mencuri didefinisikan sebagai perbuatan orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi jika harta tersebut mencapai 1 nishab, terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemikiran terhadap harta tersebut. Dampak mencuri itu adalah memahami kegelisahan batin. Pelaku mencuri akan selalu dikejar-kejar rasa bersalah dan takut jika perbuatannya terbongkar. Terus juga ada mendapat hukuman. Apabila ketangkap, seorang pencuri akan mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan bagi korban atau masyarakat, menimbulkan kerugian dan kekecewaan. Peristiwa mencuri akan sangat merugikan dan menimbulkan kekerasan bagi korbannya. Di sini adalah cara bagaimana kita menghindari dosa besar. Yang pertama adalah perkuat landasan iman dan tauhid.
Yang kedua, tekun dan ibadah wajib. Ketiga, kendalikan diri dan lingkungan. Dan yang keempat, bertaubat dan senantiasa berdoa. Setelah mempelajari materi tentang menghindari dosa besar, saya semakin menyadari betapa pentingnya menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Dosa besar tidak hanya berdampak pada kehidupan akhirat, tetapi juga dapat menghancurkan kehidupan di dunia, baik secara pribadi maupun sosial.